Sahabat budaya, Kompiang. Kompiang adalah roti tradisional berbentuk pipi dan bulat merupakan salah satu ikon kuliner dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dikenal dengan teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam, kompiang biasanya ditaburi wijen yang memberikan aroma dan rasa gurih yang khas. Di Manggarai sendiri, kompiang panas menjadi favorit karena disajikan hangat langsung dari oven, menawarkan sensasi rasa yang istimewa dan berbeda dari kompiang biasa. Kehangatan kompiang ini menjadi daya tarik tersendiri karena terutama saat dinikmati bersama cangkir kopi atau teh hangat di pagi hari atau sore. Popularitas kompiang panas di Manggarai terus terjaga dari generasi ke generasi. Banyak pedagang kompiang yang masih mempertahankan cara pembuatan tradisional menggunakan tungku bakar untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang otentik. Keberadaan kompiang sendiri ya tidak hanya menjadi bagian dari khazanah kuliner Manggarai, tapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan keluarga. Tak jarang kompiang panas menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Manggarai ataupun bagi warga lokal yang merantau ke luar daerah, membawa kenangan manis tentang cita rasa tradisional yang memikat. Demikian kabar Ratna Pro 4. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Uru-uru kisi dini, nyawa biru silap bagi. Rini nasangku, urukana sigareti. Majai bumbun rabanu, marawanti sangkamanu. Tina ruangan, kanan-kanan mataku. Jai bunga rapocini tak juli di mataku. Ikau tonji kutayang kuantalai. Salah satu kelai asayuku minasai lona lasai mandan panen jak bohong. Kanan-kanan mataku. Jai bunga rapocini tak majuli di mataku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je tuma koko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bela sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makoko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilan magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar. Foto jarek dia tutu susah minilak gasih pangainku pangainu deyaki ero laka langit langeran. Tapakno lek batak rokok ni andi una paling nia tak leko maiki masing lambusi singaiki sika jalai alo bangi sika nakuti susah minilah kasih pangainku pangainu
si Leo si raga-raga. Tapakku na tapakno lek batak rokok ni andi. Una paling niat tak leko maiki masing lambusi. Singa iki si kajalai alo bangi si kanakuki susah minilah kasih pangainku pangainu keaki ero laka langera keaki ero laka langera. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
pagi ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja. Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana. Ya ampun, iya ya mak, iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata. Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita yaitu obrolan khusus Kita Indonesia Ekonomi Digital. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Amin. Baik, kali ini di program acara Ekonomi Digital, obrolan ekonomi digital kita akan membahas terkait dengan maksimalkan profit atasi hambatan digitalisasi UMKM. Seperti apa pembahasan kita? Nah, sudah tersambung melalui Zoom ya. Ada owner Nona Manis 80 Seng, ada lawan, ada Ibu Amalia SE. Langsung aja kita menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amalia, Ibu Owner. Waalaikumsalam.
Gimana kabar hari ini Bu Oner? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Bu Oner ini alhamdulillah sudah bersama kita dan tentunya kita akan membahas ini terkait dengan maksimalkan profit atasi hambatan digitalisasi UMKM. Nah, selaku owner dari Nona Manis 80 Seng Adalawan, saya tanya Ki dulu ini Bu Oner, kenapa Ki harus memilih dengan nama Nona Manis 80 Seng Adalawan? Biar unik aja Kak, biar gampang diingat. Kebetulan kan saya ada keturunan itu ya, dari ayah saya itu Ambon Bugis. Oh, Ambon Bugis ya Bu ya. Saya suka dengar kan lagu-lagu timur gitu kan. Terus ada bait tuh Nona Manis, kayaknya enak nih kalau dijadiin nama brand Nona Manis, gampang dingin. Tapi apa ya belakangan, soalnya pas saya searching itu Nona Manis banyak. Apa nih belakangan yang biar bisa di ini. Terus ada yang celetukin, udah aja bilang Nona Manis, nggak ada dua itu pakai bahasa Ambon. Oh ya udah deh, iya deh. Saya udah langsung oh ya udah deh. Kasih nama itu udah langsung biar gampang diingat. Iya, oke lah kalau begitu. Ini produk dari Nona Manis sendiri, produk apa itu Kak? Banyak Kak. Pertama kali tuh kita tuh dulunya konsennya tuh ke kue bolu, macam-macam kue bolu kayak lapis legit, bolu pandan, bolu keju, bolu marmer, brownies gitu kan. Terus udah kesini ada yang kasih saran, kenapa nggak jualan aja di depan rumah saya, yang itu ada lahan kosong, depannya nggak digunakan. Coba jualan apaan? Ya lu frozen ke apa ke minuman yang kekinian ke, jualan apa? Oh ya udah Kak, aku coba tuh pertama kali frozen, sempet jalan, terus akhirnya mandek apa nih ya? Terus ada teman, coba jangan frozen aja, ada yang minum. Udah aku bikin tuh minuman kekinian tuh, aku jualan di depan frozen sama ini. Awalnya rame terus kesininya sepi. Oh ini apaan lagi ya, biar rame ya gini-gini. Lalu kata temen, coba kita jalan-jalan yuk, kata temen gitu. Kita pantau nih, makanan tren apa nih sekarang. Pas lagi ini kebanyakan makanan yang lagi booming kan. Saya anget sahabat saya tuh, saya saking dekatnya saya panggil Amoy kan, dia rekan saya Cina tapi dia bukan Cina. Banyak kan boy di sini makanan Jepang, makanan Mandarin, makanan Korea. Apaan ya, gue bingung. Masa gue kagak bisa moy, apaan ya moy. Pas gini-gini, lagi tren. Terus dia bilang, anak gue paling suka tuh yang namanya dimsum. Lu jualan aja, ntar gue bantu. Dimsum, serius lu? Gue bilang gitu. Iya, oh udah deh, bismillah. Terus aku ikut pelatihan bikin dimsum ini. Udah sampai akhirnya aku dimsum sekarang. Nah, dimsum Nona Manis 80 Seng Adalawan ini kini dikenal luas gitu ya Bu Oner. Bisa diceritakan bagaimana awalnya usaha ini berdiri dan bagaimana melihat potensi digitalisasi bagi UMKM kuliner nih? Ya, itu persaingannya banyak banget Kak. Di sini cukup lumayan banyak yang jual dimsum ya Kak. Jadi saya coba dari pertama itu brandnya saya bikin yang namanya unik, gampang diingat, gitu kan. Terus saya pilih awal tuh saya dimsum itu variannya cuma jamur, beef, apa lagi ya, original sama, 3 apa 4 lah itu saya lupa deh. Terus saya coba teman, lu jangan gini-gini aja, coba cari lo ini ya variasi lebih banyak ini aneh. Coba lo cari dulu di cari di IG kayak apa, cari sini bantuin kata itu kayak teman saya bantuin gini, ini banyak varian nih, lu bisa nggak bikinnya, ntar gue bantuin. Bisa sih, bahan dasarnya tetap sama, cuma kan yang beda itu warnain cuma di kulitnya aja kan. Kalau kayak mercon itu kan pedes banget, tinggal tambahin cabai, terus kulitnya dikasih warna merah gitu kan. Terus yang kayak beef tinggal diganti dagingnya jadi sapi gitu kan. Terus yang mozzarella tinggal dikasih atasnya keju mozza gitu.
Dulu bisa ya udah ayo, akhirnya bikin lah itu variasi. Kalau gyoza itu agak-agak susah bikinnya. Jadi saya ngambil tuh gyoza dari teman. Saya belajarin, oke gini bikin gyoza. Oh ya deh paham udah gitu. Udah sampai sekarang aku jualnya itu ada berapa ya? Ya ada dimsum mercon, dimsum beef, dimsum mozzarella, dimsum original, terus ada gyozanya, terus ada lumpia kulit tahu ayam, lumpia kulit tahu udang, sama pangsit. Pangsitnya aku ambil pangsit rebus, gitu. Tapi ini yang jadi menarik ini Nona Manis 80. Kenapa harus 80 nih Bu Onar? Tahun kelahiran saya. Iya. Berarti jauh di atasnya dari saya. Iya. Oke, Bu Onar, judul obrolan kita maksimalkan profit atasi hambatan digitalisasi UMKM. Hambatan utama yang paling sering dihadapi oleh UMKM saat mereka beralih ke ranah digital nih Bu. Gimana? Hambatannya ya? Iya. Kalau hambatan itu paling apa ya? Orang tuh kan jarang apa ya? UMKM itu kan nggak semua orang ngerti digital gitu kan ya Kak ya? Iya Bu. Jadi kalau bisa itu hambatannya gitu, coba ikut pelatihan. Supaya ada tuh kalau untuk membangun usaha itu kan awalnya kan harus ada izin usaha dulu kan. Iya Bu. NIB, itu saya tuh nggak cuma dimsum yang saya masukin ke komunitas di Jakarta itu, nama komunitas itu Jakpreneur. Itu perintisnya itu Pak Anies Baswedan. Dulunya OKOC, cuma saya nggak ikut kan, waktu itu saya belum masuk. Nah pas Pak Anies yang jadi gubernurnya, saya ikut tuh Jakpreneur, ada yang tawarin. Karena petugasnya tuh ngeliat saya ada warteg makanan. Dia bilang ini cuma buat nambah-nambahin pemasukan di rumah aja. Terus kalau saya jualannya ini saya ceritain gitu. Ya udah kenapa nggak bikin NIB aja, daftarin kuenya ini. Oh ya boleh juga deh. Soalnya kan di Jakarta wajib harus punya NIB. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya ada pembersihan atau apa jadi nggak kena. Dia bilang gitu. Oke deh. Aku bikin tuh NIB, PIRT, halal, sampai terus saya ditawarin, kenapa nggak sekalian haki? Jadi kalau misalnya ada yang pakai nama brand kamu, kena royalti. Oh gitu, ya gratis nggak? Aku bilang gitu. Gratis, semuanya gratis. Ikutin aja pelatihan. Aku ikutin pelatihan masak, pelatihan digital, macam-macam pelatihan itu keuangan, apa semacam gratis semua itu Kak. Saya ikutnya. Jadi harus ini sih, kitanya sendiri harus aktif. Iya Bu. Pelatihan gimana kita tuh belajar internet, masarin, promosiin. Ada kan sekarang macam-macam itu kan. Ada dari EA kan, terus ada dari Canva. Ikutin prosesnya gitu. Kalau nggak ngerti belajar, kasih tahu, minta dampingin sama pendamping UMKM-nya, pasti diajarin kok. Nggak mungkin dilepas. Oke, Bu Onar, mengapa digitalisasi dan promosi di media sosial menjadi kunci untuk memaksimalkan profit di era sekarang nih Bu? Ya penting sih itu Kak, karena kan kalau kita nggak ngerti nggak ngerti digital, cara kita jualan gimana? Iya Bu, benar. Benar. Kalau cuma ngandelin dari mulut ke mulut susah juga sih Kak. Karena kan ya namanya maaf ya, hati orang kan nggak ada yang tahu Kak. Iya, bisa Bu. di depan baik, di belakang belum tentu. Iya. Oke. Persaingan kan ketat banget. Jadi emang harus kita belajar, biarpun kita awam, saya sendiri juga awam, HP saya juga bukan HP yang wow banget, enggak, tapi saya coba belajar itu cari. Jadi awalnya itu masuk aja dulu bikin Instagram.
Oke. Nama Instagramnya apa nih Bu Onar? Aku sama. No, Nona Manis 80 yang ada lawan ya Bu ya? Ya sama. Oke, sip lah. Nah, ini media sosial sangat padat persaingan nih Bu Onar. Strategi promosi yang diterapkan untuk media sosial sehingga dimsum Nona Manis ini bisa dikenal dan menarik banyak pelanggan. Apa strateginya? Strateginya tuh kita ini aja. Kita bikin logo tuh yang unik. Iya ya. Oh, logo yang unik ya. Menarik, gitu kan. Biar gampang. Terus kita tuh ngadain promosi jangan pernah bosan. Iya benar. Oke. Promosi tuh jangan cuma di Facebook, di Instagram. Kita main di WhatsApp bisnis juga. Terus coba belajar di ke TikTok, gitu kan. Live TikTok atau live IG, gitu kan. Dari situ Insya Allah ada. Terus kalau yang mau lebih spesifik lagi, lebih real gitu ya, coba daftarin ke Gojek, ke Grab, ke Shopee. Ada situ kan biasanya di Gojek, di Shopee, di Grab itu kan ada yang namanya Shopee Food, Grab Food, Food. Itu pasti ada ini deh, ada nawarin, halo ada promosi ini untuk meningkatkan penjualan kamu, mau coba kah? Gini. Tapi itu saya sering ngambil promo-promo kayak gitu, saya masukin ke dimsum saya. Itu tuh ikutin periodenya sampai bulan berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa gitu. Nanti itu cara penghitungan bagi hasilnya itu dipotong langsung dari pemasukan yang kita dapat. Ya tentu itu kan ada sekian persen. Kita nentuin sendiri, cari kalau emang masih belum terlalu rame, cari yang persentase itu kecil. Iya betul. Buat subsidi ke Gojek, ke GoFood gitu. Ya biasanya tuh ngambilnya yang potongan 15%, 10% gitu. Jadi subsidi 5.000, 15.000, 10.000. Karena saya kan dimsumnya belum terlalu ini banget kan. Di sini banyak banget dimsum, banyak banget. Oke. Nah, Bu Onar, ini banyak UMKM bingung harus mulai dari mana ini. Nah, adakah langkah praktis yang paling efektif untuk membuat konten media sosial yang sederhana nih Bu Onar, tapi bisa langsung menarik pembeli? Buat kombinasi yang paling sederhana efektif itu buat foto atau video dengan pencahayaan yang alami aja, yang terang gitu. Latar belakangnya sederhana. Misalnya kita tuh lagi buat kue atau gitu, lagi kita testimoni kita ini alhamdulillah nih ada pesanan gini gitu. Terus kita eksekusi ya gitu. Awalnya begini kita buat konten aja sesering mungkin. Gak usah pakai HP yang mahal, gak usah. Pokoknya biar HP biasa bisa kan Bu ya. asal cahaya penerangannya tuh bagus. Terus itu nanti di situ tuh abis kita udah bikin konten gitu dengan bahasanya yang luas aja ya, bahasa jangan yang terlalu formal, bahasa kita aja yang bisa dikertiin orang. Nanti abis kita itu kita upload. Iya. Terus terus udah gitu nanti kalau misalnya kayak di WA gitu atau di itu, nanti abis kita gini, oke nih saya udah selesai gini, hai siapa yang minat open PO gini. Yang minat langsung ya ke WhatsApp saya, ke email saya, ke itu langsung tujuin ke linknya kita aja langsung gitu. Oke. Nah, bagaimana cara membangun branding yang unik dan mudah diingat di media sosial sehingga pelanggan langsung ingat pada dimsum Nona Manis? Ya, branding yang unik itu kan nggak harus rumit ya Kak ya. Iya Bu. Kuncinya tuh desainnya unik, sederhana, menarik, punya ciri khas, warnanya tuh kontras. Terus kasih kalau bisa tuh kita misalnya kayak saya itu Nona Manis,
jangan cuma non manis, di bawahnya ada apa gitu, kayak dapur mami siapa, terus kayak dijamin maknyus atau apa gitu. Kalau saya contohnya kayak gini nih, dan kalau kemasannya juga yang unik aja sesuai ukuran. Ada ukuran, saya kan ada paketan ya, ukuran isi 4, terus ada yang kalau isi 4 ya itu ada. Kalau isi 4 itu aku hargain di sini 10.000. Itu udah plus chili oil sama saus. Chili oilnya tuh saya bikin sendiri. Sausnya saya bikin sendiri. Wah, penasaran kita. Terus kalau ini ukuran yang 15.000 ini. Ini isi 6. Nah, kalau yang ini aku yang isi 24.000. Itu udah free saus sama free chili oil. Asik, mantap lah. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, ini salah satu hambatan digitalisasi adalah skill dan modal. Adakah solusi bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dana atau kurang menguasai teknologi untuk tetap bisa bersaing, Bu Owner? Ya itu tadi, sederhana aja Kak, pakai HP yang apa adanya aja, nggak usah dipaksain harus HP bagus, nggak, ikutin pelatihan, masuk ke komunitas UMKM yang ada di sana apa gitu, kayak di Jakarta tuh ada Jakpreneur, ada Kadin, komunitas Kadin, terus saya masuk juga kan, ditawarin sama senior saya itu ikut Kupat, itu komunitas UMKM Trisakti, itu saya masuk. Dari sana tuh, dari komunitas itu nanti kita tuh ditawarin, mau nggak kamu ikut event ini. Jangan pernah ragu buat ambil gitu, ambil. Tapi perlu diingat juga, karena kita kan baru awal gitu kan, cari kalau bisa, kalau misalnya bayar, cari itu yang biayanya jangan mahal. Jangan mahal. Kalau mahal, bilang terus terang. Nggak bisa. Kita hambatannya di dana gini. Jujur aja, jujur. Apa? Kalau emang bisa dikurangin minim dana buat bazarnya, sesuai dengan dengan keadaan keuangan saya mau ikut, tapi kalau terlalu tinggi maaf saya nggak bisa, mungkin saya bisa ikutnya yang biayanya minim atau enggak yang gratis gitu. Itu aja. Terus itu juga gali skill kita tuh di pelatihan, terus sama sering-sering ngecek marketplace itu IG apa, kita ngintip aja marketplace orang lain juga nggak masalah kan. Nggak bisa juga asal kita ngambil ilmunya aja. Oh, dia cara pemasarannya gimana nih, ini gimana nih, kayak gitu. Kayak TikTok kan banyak strateginya kan. Oh, dia begini nih, oh dia gini, oh gini. Kita ngambil aja sisi ininya. Itu persaingan pasti ada. Kalau misalnya kita kalau misalnya ada, oh si A ininya nggak enak, ini biarin ini aja orang ngomong apa, kita jangan balas. Kalau misalnya ada yang gini, kamu katanya gini, cobain dulu sini, kalau emang nggak enak ya udah jangan beli. Kalau saya biasanya orang mau beli dimsum saya itu bukan saya yang ngambilin, saya cuma nawarin menunya. Ini mau menu yang mana, paket yang mana, gini. Ya ada paket ini. Misalnya, saya mau paket 10. Oke, kakak silakan, ibu silakan ambil sendiri, pilih sendiri. Dia yang ngambil sendiri ya. Kalau misalnya ada, biasanya dimsum itu kan kulitnya tipis ya, suka ada yang lepas. Ini maaf, ini kulitnya udah agak lepas, mau apa enggak? Kalau emang mau silakan diambil, kalau enggak ya udah kita sisihin. Gitu aja sih. Komunikasi sama orang-orang sekitar. Kita harus ramah, jangan judes, jangan jutek. Nanti kabur orang.
Oke. Nah, ini bagaimana mengelola interaksi dengan pelanggan di media sosial nih Bu Onar? Apakah feedback dari pelanggan digital sangat mempengaruhi pengembangan produk? Sangat dong, pengaruh banget. Kalau misalnya ada yang DM kita atau yang WA kita, direspon cepat. Iya. Dan kita konsisten gitu. Kelola apa nih namanya? Kalau misalnya ada kritikan kita terima. Iya. Oh ya makasih saran kritik. Jadi solusinya gimana nih? Saya harus ngapain gini-gini. Kita terima. Tapi dengan sikap tuh yang elegan. Iya. Bukan elegan maksudnya tuh bukan yang sok-sok gimana. Oh ya maaf kita gini-gini. Kita ngakuin lah kalau emang ada kritikan kita ngakui gitu. Terus jangan apa namanya kita gunakan tuh interaksi konten. Iya. Jangan di WhatsApp, di mana di IG atau di TikTok terus konsisten deh. Iya. Kalau misalnya ada testimoni, buru-buru kita upload. Apa namanya terus bangun komunitas bukan dari sekedar jualan aja. Itu Iya. tadi ikut komunitas A, komunitas B. Pokoknya komunitas UMKM biar makin luas gitu. Jadi tuh bukan cuma kita dapat pelanggan, tapi juga kita wawasannya luas, dapat temen luas. Siapa tahu dari mulut ke mulut itu jadi manjang. Iya. Oke, sip. Nah, ini selain promosi, bagaimana pula mengintegrasikan penjualan di media sosial dengan sistem pemesanan pre-order atau pengiriman agar prosesnya berjalan lancar dan efisiensi, Bu Onar? Itu kita gunakan link pemesanan. Kayak semacam apa namanya di WhatsApp bisnis kan itu kan ada katalog itu ya Kak. Iya Bu. Kita kira tuh macam-macam dagangan kita tuh apa. Kita jelasin. Misalnya kayak kue ini kue bolu pandan, itu kue bolu marmer. Tapi di bawahnya langsung kita taruh Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Baik, kita masih bersama di program acara Obrolan Ekonomi Digital dengan narasumber kita. Ada Ibu Owner Nona Manis 80 Seng, ada lawan Ibu Amalia SE. Ya Ibu Amalia, kita lanjut lagi. Iya. Oke. Baik Bu Amalia. Nah, ini bagaimana menjaga masa depan UMKM kuliner lokal agar mereka tidak takut menghadapi digitalisasi dan bisa mendapatkan profit maksimal? Menjaga masa depan UMKM ya. Itu fokus pada kualitas produk sama layanan. Kalau misalnya kita udah punya resep kayak kokai saya kan itu kan bukan cuma di dimsum aja ya. Saya kan juga ada kue itu kan. Kue itu resep turun menurun dari nenek saya. Itu dipertahanin. Jangan pernah kasih bocoran ke orang, jangan. Seperti Karena itu. takutnya kan awalnya bilang mau bagi dong resep buat bikin sendiri atau apa buat makan sendiri. Jangan. Takutnya nanti bohong. Soalnya yang saya alami, yang nenek saya alami, yang ibu saya alami kayak gitu. Minta resep, minta diajarin, bilangnya buat bikin sendiri, tapi ujung-ujungan mereka jualan sendiri. Bukan cuma itu aja sih. Bukan cuma itu aja, parahnya konsumen ibu saya diambil juga dengan apa dia jualnya di bawah standar harga kita.
Jadi jangan kita fokus ke kualitas barang kita. Layanan juga kita harus ramah, santun, sopan, gitu. Terus jangan pernah kasih resep. Jangan, kalaupun misalnya dia mau ini, oh maaf, ini kita resep turun-menurun, kita nggak berani. Kalau mau ngasih tahu, kasih tahu sekedarnya aja. Terus itu dia gunain media sosial, marketplace gitu, bikin website, terus buat identitas brand tuh yang unik, yang menarik kemasannya, terus kelola keuangannya tuh dengan bijak. Jadi pisahin uang sendiri dengan uang dagangan gitu. Jadi tuh kita bisa lihat, oh profit yang dapat nih dari dagangan sekian, daripada sekian, nanti dikelola buat modal lagi. Terus sisahin itu tuh, kalau misalnya ada profit dikit itu kita tabung buat modal. Terus kita selalu cari inovasi produk. Sama model misalnya kalau kayak kue itu kan banyak variasinya ya. Iya. Kita jalan aja, nggak usah jauh-jauh mahal-mahal ke mall, ke pasar aja. Kita lihat, oh nih ada model kue baru nih, gini. Kita cari resep kan. Sekarang kan zaman teknologi itu kan gampang, bisa cari di TikTok. Kita bisa belajar di TikTok, di YouTube, bisa kan? Kita praktekin aja sendiri, Jangan jual dulu, kita bikin aja sendiri, kita rasain sini. Kalau misalnya berhasil, baru kita open PO, ikut pelatihan gitu kan. Terus ikutin tren-tren yang lagi sekarang nih, apa nih trennya itu kan. Terus kalau emang kita udah maju gitu, jangan segan-segan buat buka cabang. Buka cabang bukan berarti toko ya, jadi kayak nawarin, aku punya dagangan udah mulai maju nih, biar lu nggak bengong gini ya, biar nggak ada aktivitas, biar nggak mau nggak jadi reseller. Baik. Ada potongan apa itu, kayak semacam itu. Bu Onar, nah sebagai closing statement tak singkat Ki, untuk para pendengar saat ini yang sedang merintis atau ingin memulai usaha kuliner seperti apa ini? Itu tadi sih, jangan pernah bosen. Jangan pernah bosan bikin konten. Jangan pernah ragu buat mulai sesuatu, jangan pernah ragu. Bismillah aja. Rezeki kan sudah ada yang atur. Benar. Percaya sama Tuhan, sama Allah. Sejahat apapun manusia, kalau emang Allah bilang kalau emang Allah hambatin, gak bakalan terjadi. Kalaupun misalnya terjadi, itu kita jadiin pelajaran. Oh, salahnya di mana nih? Di mana? Buat jangan jadi mundur. Jadi jadi buat semangat gitu. Terus jangan ragu mencoba, jangan mudah menyerah. Terus kalau ketemu tantangan, percaya. Tantangan itu bikin kita kuat, bukan bikin kita lemah. Buktiin kalau kita bisa. Sip lah. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Amalia atas wawasan yang luar biasa hari ini ya. Semoga obrolan kita menginspirasi lebih banyak UMKM untuk ada lawan di dunia digital. Ibu Amalia makin sukses selalu ya. Semoga usahanya makin laris manis ya. Dimsumnya pokoknya disukai sama semua orang ya, termasuk kita berdua di sini. Kalau begitu terima kasih sekali lagi, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum dan sampai jumpa, Onar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.